Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton video kami. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ima sebagai dosen mata kuliah reaktor seperti itu. Eh, jadi di sini kami dari tim Flaktual Reaktor akan menjelaskan mengenai materi Flaktual Reaktor. Oke, mungkin sebelumnya untuk perkenalan, di sini tim kami terdiri dari Muhammad Rafia Nairo dengan akhiran NIM 077, kemudian Hafiz Leonardi dengan akhiran NIM 129, Karina Hakim saya sendiri dengan akhiran NIM 029, dan Angela Kristia dengan akhiran NIM 062. Oke, ini untuk table of content atau apa yang nanti akan kita bahas ke depannya seperti itu. Yang pertama ada pengertian, selanjutnya ada karakteristik, kemudian jenis-jenis dari plug flow reactor itu sendiri, selanjutnya bagaimana prinsip kerja daripada plug flow reactor, selanjutnya pengoperasiannya, dan keunggulan, kekurangan, serta terakhir nanti ada latihan soal. Selanjutnya. Oke, untuk yang pertama mengenai pengertian dari definisi flux reaktor itu sendiri atau PFR itu biasa dikenal juga dengan reaktor aliran pipa atau RAP gitu. Dan di mana flux reaktor ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu reaktan dalam hal fluida. Jadi reaktan dalam flux flow reaktor ini itu konteksnya fluida ya teman-teman, dan nanti mengubahnya menjadi suatu produk dengan cara mengalirkan fluida tersebut dari pipa secara berkelanjutan atau continuous. Nah, biasanya reaktor flux flow reaktor ini digunakan dalam mempelajari berbagai proses terjadinya kimia seperti itu, yang dimana pada proses kimia itu terjadi perubahan kimia senyawa, kemudian terjadi perubahan reaksi termal dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam prosesnya ini biasanya katalis itu diletakkan pada suatu pipa, lalu dari sela-selanya itu katalis itu akan dilewatkan bahan baku seperti air melewati sela-sela pasir pada saringan seperti itu. Mungkin sedikit mengenai definisi seperti itu. Selanjutnya, oke, untuk lebih memberikan gambaran mengenai faktor reaktor, di sini ada 3 gambar yang dimana gambar 1 ini merupakan faktor reaktor itu sendiri. Untuk gambar 2 itu ilustrasi sederhana daripada plug flow yang dimana di situ ada nanti inlet flow dan outlet flow seperti itu. Nah, untuk yang gambar 3 itu merupakan mekanisme bagaimana reaktan itu menjadi suatu produk di dalam dalam plug flow reaktor ini kayak gitu. Jadi bisa dilihat di situ ya teman-teman. Waktu masuk dia masih berbentuk kotak-kotak, nanti keluarnya itu udah bentuk segitiga. Nah, itu bagaimana mekanisme plug flow reaktor ini mengubah reaktan menjadi suatu produk. Selanjutnya, oke. Untuk selanjutnya mengenai karakteristik dari plug flow reaktan. Plug flow reaktor. Nah, untuk reaktor ini memiliki karakteristik dalam mekanisme reaksi. Nah, di mana pada umumnya pada karakteristiknya itu uh, memiliki beberapa kondisi ideal. Di mana yang pertama reaktornya itu biasanya berupa tube atau tabung ya teman-teman, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi di slide sebelumnya, itu dia berbentuk seperti tabung atau kayak pipanya itu tabung tube kayak gitu, yang dimana nantinya itu akan bereaksi dengan aliran fluida. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua pada flow reaktor ini diasumsikan bahwa tidak terjadi pengadukan atau mixing. Nah, jadi karena dia continuous dan dia dalam bentuk aliran gitu ya, jadi dia diasumsikan tidak terjadi pengadukan atau mixing. Dan selanjutnya aliran plugnya ini merupakan jenis aliran yang terjadi pada reaktor atau reaktor alir kayak gitu. Nah, yang keempat itu karakteristiknya yaitu sebagai besar mixingnya itu dari jenis reaktor itu beroperasi pada
level intermediate. Jadi nggak low ataupun nggak high seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah ini karakteristik lain daripada reaktor fluxoreaktor sendiri ya. Di mana pencampurannya itu dalam fluxoreaktor ini terjadi pencampuran sempurna dalam dimensi radial atau konsentrasi yang seragam. Nah, terus yang terakhir juga ada uh, pencampuran itu tidak ada pada aliran aksial atau tidak terjadi disperse aksial atau aliran yang terpisah. Karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal di pengertian bahwasanya pada flow ini alirannya tuh continuous kayak mengalir gitu. Jadi tidak ada disperse aksial atau aliran terpisah seperti itu. Selanjutnya, oke, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya Karen. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ini ada jenis plug flow reaktor, teman-teman. Nah, yang pertama ada yang namanya fixed back reaktor atau bisa disebut juga packed bed reaktor. Nah, FBR ini ataupun PBR ini dia bentuknya tuh pipa besar yang isinya katalisator padat. Nah, PFR jenis ini biasanya digunakan untuk reaksi fase gas dengan katalisator padat. Apabila diperlukan proses transfer panas yang cukup besar, biasanya ini berbentuk fixed bed multitube, yang dimana reaktannya bereaksi di dalam tube-nya berisikan dengan katalisator tadi dan juga pemanas ataupun pendingin mengalir di luar tube di dalam shell-nya. Dan juga PBR ini terdiri dari satu atau lebih tube spek dengan partikel katalis yang beroperasi pada posisi vertikal, beroperasi dengan adiabatik gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada fluidized bed reactor. Nah, PFR jenis ini biasanya digunakan untuk reaksi fase gas katalisator padat dengan umur katalisator yang sangat pendek sehingga harus cepat diregenerasi, ataupun padatan dalam reaktor ini adalah reaktan yang berisi menjadi produk. Untuk selanjutnya ini ada prinsip kerja dari PFR teman-teman. Nah, prinsip kerja dari PFR ini didasarkan pada aliran fluida reaktan yang mengalir secara kontinu, teman-teman, melalui tabung reaktor yang panjang. Nah, dalam PFR ini, aliran reaktan diasumsikan mengikuti aliran piston ataupun plug flow-nya, yang dimana setiap elemen fluidanya ini mengalir melalui reaktor tanpa pencampuran dan elemen fluida lain yang bergerak di depan ataupun di belakangnya, teman-teman. Nah, ini ada prinsip kerja yang dimana ada aliran plug flow ataupun piston flow-nya tadi, teman-teman. Nah, ketika aliran reaktan ini terjadi di dalam lapisan-lapisan dengan sedikit ataupun tanpa pencampuran melintang yang bisa kita sebut radial, sehingga setiap lapisan reaktan ini memiliki waktu tinggal ataupun torsi yang sama, teman-teman. Nah, hal ini berarti kan reaktan di bagian depan tidak berinteraksi dengan reaktan yang ada di bagian belakang. Dan proses reaksi terjadi di dalam urutan yang teratur sepanjang reaktor, teman-teman. Oke, selanjutnya ada distribusi waktu tinggal. Jadi, di dalam PVR ini, waktu tinggal reaktannya pada setiap titik di sepanjang reaktor identik, yang berarti bahwa waktu reaktan berada di dalam reaktor menentukan derajat konversi reaksi. Selanjutnya, tidak ada pencampuran aksial pun di sepanjang aliran. Nah, jadi hanya pencampuran radial yang dimana sepanjang penampang reaktor. Next, ada profil konsentrasi dan suhu. Nah, konsentrasi reaktan ini berubah-ubah seiring dengan panjang reaktor. Apabila semakin jauh reaktan bergerak ke dalam reaktor, hasilnya semakin banyak reaktan yang bereaksi. Selanjutnya, dalam sistem tanpa kontrol suhu, suhu juga akan bervariasi sepanjang reaktor, tergantung pada sifat eksotermik ataupun endotermiknya reaksi. Selanjutnya ada konversi reaksi. Nah, karena reaktan ini terus bergerak dan produknya terbentuk secara bertahap, PVR ini cocok untuk reaksi yang membutuhkan waktu reaksi yang lebih panjang ataupun reaksi yang ingin menghindari pencampuran reaktan secara langsung. Perhitungan konversi didasarkan pada integral laju reaksi terhadap panjang reaktor ataupun waktu tinggal. Next. Nah, di sini ada sistem pengoperasian PFR.
Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada sistem pengoperasian dari plug flow reaktor. Untuk cara kerjanya sendiri, PFR itu beroperasi dengan cara mengalirkan fluida reaktan secara kontinu melalui tabung reaksi, yaitu melalui inlet. Kemudian fluida reaktan masuk melalui inlet dan mengalir dalam bentuk plug yang bergerak maju sepanjang reaktor tanpa adanya pencampuran aksial. Artinya ini setiap bagian fluida bergerak ke arah outlet tanpa berinteraksi dengan bagian fluida di depan atau di belakangnya. Di sepanjang reaktor, reaksi kimia juga berlangsung secara eh, setiap flux seiring dengan waktu tinggal fluida di dalam reaktor. Karena aliran ini bersifat laminar dan tidak ada pencampuran aksial, setiap flux mengalami waktu reaksi yang sama sehingga perubahan konsentrasi reaktan dan produk berlangsung secara bertahap sepanjang reaktor. Kemudian setelah melewati reaksi yang diinginkan, fluida yang sudah bereaksi keluar melalui outlet dalam bentuk produk. Dengan sistem ini, PFR cocok untuk diaplikasikan dalam reaksi kinetik yang membutuhkan kontrol waktu tinggal yang ketat dan distribusi suhu atau konsentrasi yang berubah sepanjang reaktor. Next. Kemudian keunggulan dari plug flow reaktor ini sendiri adalah reaktor ini dapat menghasilkan volume yang lebih kecil dari RATB atau CSCR untuk konversi yang sama. Next. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari fluid flow reaktor. Untuk kekurangannya sendiri, untuk fluid flow reaktor ada dari harga dan alat biaya instalasinya yang tergolong cukup tinggi, itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi steady state. Juga untuk reaksi eksotermisnya, kadang-kadang terjadi hotspot atau spot-spot yang memusatkan energi panas yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding reaktor. Lalu ada sulit mengatur temperaturnya, juga tingginya temperatur yang tidak diinginkan kerap terjadi. Lalu ada juga proses perawatan dan pembersihannya yang tergolong mahal. Next. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Ini soalnya itu in a reactor consisting of several CSTR range in series the same conversion will provide a smaller total volume when compared to single CSTR. This turned out to be different for the two pulsar reactor assembled in series as shown in the figure below. Sesuai eh oke, ini bisa dilihat ya untuk gambarnya ada dua seri dari PFR atau Fluid Flow Reactor. Untuk dari soalnya sendiri untuk dua CSTR secara seri memberikan volume total lebih kecil daripada satu CSTR tunggal untuk mencapai konversi yang sama. Namun kasus ini tidak berlaku untuk dua reaktor untuk plug flow yang dihubungkan secara seri seperti pada gambar 2.7. Bisa di next. Oke, berdasarkan dari penjelasan soal dan juga gambar 2.7, kita bisa mendapatkan rumus yaitu V sama dengan integral 0 dan X FAO dx per min RA. Lalu jadi F sama dengan integral X2 0 FAO dx per min RA sama dengan integral X1 O FAO dx per min RA plus integral X2 X1 FAO dx per min RA.
Jika dijabarkan pada diagram level spell plot, eh, dapat terlihat seperti gambar 2.8 di samping. Ada dari FAO per min RA-nya dan juga konversi dari X. Untuk sebelah kiri ada VFR yang seri yang pertama dan yang kedua VFR yang kedua. Mungkin untuk yang lebih jelasnya bisa dijelaskan di Excel karena ini kita di PPT. Mungkin cukup sekian saja untuk contoh soal yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bisa saya kembalikan ke siap- ke Karen. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait penjelasan tentang plug flow reaktor. Tadi udah dijelasin ada jenisnya, pengertiannya, dan juga kekurangan kelebihannya, ada latihan soalnya juga tadi sudah dijelaskan dengan baik dan detail. Mungkin aku balik ke Karen. Oke, terima kasih teman-teman atas penyampaian materi Bang hari ini. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.